Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fani Rizky Ananda, spesialis paru. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini kita akan mulai mengenai skills lab dari fungsi pleura ataupun aspirasi cairan pleura. Nah, caranya yang pertama adalah kita mempersiapkan dulu alat dan bahan persiapan pasien serta persiapan dari dokter. Yang pertama adalah alat dan bahannya dulu. Pertama ada duk steril. Kemudian ada untuk asepsisnya sendiri kita menggunakan povidone iodin dan alkohol 70%. Kemudian alatnya kita ada menggunakan blood set ataupun infus set. Kemudian ada urine bag. Kemudian ada speed 10 cc, ada aboket nomor 14 ataupun nomor 16. Kemudian ada lidocaine 2 ampul dan untuk jaga-jaga kita bisa menggunakan sulfas atropin 2 ampul. Serta ada klem bengkok. Kemudian yang pertama kita siapkan dulu nih alat-alatnya. Yaitu pertama kita menggunakan dulu sarung tangan steril. Sebelumnya kita persiapan dulu ke pasien. Oke, pasien sudah dijelaskan dulu indikasi dari tindakannya, yaitu dalam hal ini terdapatnya cairan yang mengisi rongga pleura ataupun selaput yang menyelubungin parunya. Karena ada cairan maka pengembangan paru tidak sempurna sehingga harus dialirkan cairan tersebut. Nah, apakah pasien bersedia? Kita juga jelaskan resiko seperti adanya perdarahan, nyeri hingga pneumotorak. Jika pasien sudah bersedia menandatangani inform consent pasien dan keluarga, kemudian juga oleh dokter. Kemudian posisi pasien dalam posisi semipolar 45 sampai dengan 60 derajat. Lalu kemudian dari si dokter sendiri, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan. 6 langkah prosedur cuci tangan. Kemudian menggunakan apron steril. Kemudian menggunakan masker, menggunakan head cap, juga menggunakan sarung tangan steril. Jika sudah, kita juga bisa menambahkan goggles untuk menghindari mata. Oke, kemudian kita menyiapkan kembali alat-alat kita, yaitu kita pasangkan dulu infus set. Ke dalam urine bag dari pasien. Oke. Jika kita takut lepas, kita boleh mengambil gunting, minta tolong asisten untuk menggunting urine bag di sini. Oke. Infus set ataupun blood set dapat juga disambungkan oleh three-way sehingga kita dapat melakukan aspirasi pada pasien. Selanjutnya, jika sudah, minta tolong asisten untuk membuka urine bag-nya, mengembangkan urine bag. Oke, sudah. Boleh diletakkan kembali di bawah. Maka yang pertama, setelah kita sudah melakukan persiapan pasien, persiapan dokter, dan kemudian persiapan alat, maka kita akan melakukan tindakan sepsis dan antisepsis. Yaitu pertama dengan menggunakan povidone iodin di lokasi. Adapun ada 2 lokasi yang dapat dilakukan. Pertama, kita pastikan dulu efusi pleuranya berada di kanan atau di kiri. Misalnya pada kasus ini adalah di kanan. Maka yang pertama kita dapat melakukan di triangle of safety, yaitu di sebelah sini, di infraaksila kanan. Biasanya kita ambil setentang dengan papila mame atau di bawahnya. Jadi ICS 5 ataupun ICS 4 ataupun ICS 6. Kemudian di depannya di belakang 100 anterior seperti ini. Jadi ini adalah lokasi triangle of safety karena pada daerah ini sedikit pembuluh darah dan juga otot yang paling tipis. Kemudian kita melakukan desinfeksi. Oke. Kemudian kita melakukan selanjutnya dengan alkohol 70% secara sirkuler dari
dalam keluar. Oke. Jika sudah, kita tutup dengan duk steril. Oke. Kemudian kita kembali melakukan anestesi lokal dengan lidokain 2 ampul. Minta tolong asisten. Oke. Oke, setelah 1 ampul lagi. Oke. Kemudian kita menginsersikan secara tegak lurus dengan monitor kedua tangan seperti ini. Kita tusukkan mulai dari kutis, subkutis, sambil kita lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk melihat adakah udara ataupun darah. Jika tidak ada, maka kita tetap tusukkan. Umumnya kita akan tarik di atas dari iga. Jadi kita bisa ICS 5 di atas iga yang bawah. Kenapa? Karena kalau yang di bawah itu ada banyak saraf, dari saraf baik nervus, kemudian pembuluh darah seperti arteri dan vena. Jadi bisa lebih sakit ataupun juga bisa lebih kena pembuluh darah. Jadi bagusnya di atas. Jadi langsung di atas iga tadi saat kita lakukan tindakan. Oke, kita insersikan, kita aspirasi tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Jika sudah, maka kita aspirasi. Nanti akan keluar cairan. Lalu kita nilai cairannya, warna cairan. Bagaimana warnanya? Apakah merah, apakah kekuningan, ataukah seperti cairan berwarna putih kekuningan, toserus, atau justru hemoragis, warna merah darah, atau coklat, atau justru pus, seperti pernanahan. Jika sudah, maka kita selanjutnya menginsersikan aboket ataupun IV kateter yang besar. Boleh nomor 14, boleh nomor 16, di lokasi yang sama dengan lokasi kita menginsersikan tadi. Kita tusukkan mulai dari kutis, kemudian subkutis. Oke. Kemudian kita tarik hingga sampai ke rongga pleuranya. Menutupi, jadi sudah sampai di sini. Kemudian kita lihat, ini kita tarik, biasanya di sini sudah kelihatan nih, di IV cat kita sudah kelihatan warna cairannya gitu. Jika sudah, maka sambil kita menarik IV kateter, jarum IV kateter sambil tangan yang satu lagi menjaga di depan lubangnya. Seperti itu, jadi begitu seluruh jarum telah ditarik, kita langsung menutupnya. Karena kita tidak mau udara masuk ke dalam rongga pleura. Jika sudah, maka kita memasukkan infuset yang sudah terhubung dengan urin bag tadi, atau boleh kita memasukkan dulu 3-way. Setelah 3-way-nya sudah disambungkan dengan infuset, baru kita masukkan ke dalam ujung dari si IV kateter tersebut. Baru kita tinggal mengalirkan cairannya. Lalu kita nilai apakah terdapat warna cairannya bagaimana, jumlahnya berapa. Seperti itu. Maka tindakan sudah selesai, pasien diminta untuk bernafas seperti biasa. Mungkin itu saja untuk video fungsi pleura kita hari ini. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga video tadi memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya, baik yang sedang sarjana kedokteran ataupun yang sebentar lagi akan UKM PPD untuk adik-adik yang profesi dokter. Semoga video tadi bisa memberikan inspirasi dan membantu untuk pengajaran adik-adik untuk nantinya menjadi dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.